Terus tiba-tiba ibu-ibu sebelah gue bilang, mbak gitu kan. Gue kayak, kenapa bu? Ternyata gue miring gitu. Jadi di hari ketiga karena gue udah izin dan boleh buat ngeganjal perut, ya udah akhirnya gue makan roti tawar. Ini udah hari ketiga gitu loh, terus gue harus makan roti kayak, ya tapi aku bisa apa daripada besok aku masuk UGD, ya kan? Terus besok pagi makan apel, yeay, can't wait. Hari keempat, gue masih belum makan apel, masih belum kena air putih. Nah, hari keempat ini karena gue tidur udah subuh, kesiangan kan nih gue bangun kan. 7:30 tuh gue harusnya bangun, tapi gue baru bangun jam 8 lebih. Keburu-buru waktu lah, pokoknya hektik banget. Gue mutusin buat ya udah gue bangun mandi, gue bawa apelnya ke kantor, gue makan di kantor. Ternyata di perjalanan ke kantor itu gue dapat tugas kalau gue harus bekerja di luar kantor, ngurusin hal lain gitu kan. Itu apel gue bawa lagi ke tujuan berikutnya. Gak sempet makan, gak sempet minum juga. Jam gue tuh mundur jadinya. Harusnya biasanya gue makan jam 8, ini gue jadi makan mungkin nanti jam 12-an setelah selesai semuanya. Dan karena gue lagi nggak di kantor, jadi nggak bisa makan apel. Harusnya kan siang ini makannya ubi. Jadi apelnya baru bisa gue makan jam 1, jam setengah 1, jam 1-an lah. Sama partner gue. Dia makan nasi ayam, gue makan apel. Tuh, tapi ngeliat orang makan lagi. Hai, kasian banget ya dia diet, udah jelas. Kayak dalam 2 hari ini tuh gue ngeliatin orang makan terus. Tapi ya nggak apa-apa lah. Salah gue di sini adalah gue nggak ngebungkus ubi buat gue bawa ke tempat itu. Cuman karena gue mikirnya juga paling gue sejam 2 jam di luar, ternyata sampai sore perut gue kumat nih, perih lagi. Gue bilang sama pak produser, ya udah lo cari makanan. Gue cari makanan nih di dekat-dekat sini kan, ternyata nggak ada yang jual apa-apa kecuali nasi ayam penyet. Aku senang sekali kan. Terus sampai kantor itu gue jam 6-an, iya jam 6. Tadi sampai jam 6 itu gue belum ngerasa lapar. Ya iyalah karena yang gue makan nasi ayam penyet gitu kan. Gak mungkin gue lapar secepat itu. Jadi cuman gue tetap bawa protein shake gue karena setelahnya gue juga gak langsung pulang. Gue ketemu temen gue lagi. Jadi sebenarnya protein shake itu nggak mengenyangkan sama sekali gitu loh. Kayak cuma ya kayak perut lo diisi aja sedikit. Sekarang udah jam 12 lewat sih, jadi sekarang udah hitungan hari kelima. Cuman gue mau sedikit update soal hari keempat kemarin. Gue gak mau dibilang batal hari keempat. Gue gak mau tahu itu gak boleh dibilang batal karena gue merasakan sakit perut. Dan karena kondisi yang mengharuskan untuk seperti itu, kalau gue pingsan siapa yang ngurusin, nyusahin orang. Ya mau gak mau daripada gue masuk UGD kan udah gak sama siapa-siapa di luar. Nasi ayam penyet ini gak bikin lapar sama sekali di malam hari. Ya jelas lah yuk. Gue gak ngerasa perubahan yang signifikan. Mah gue jadi sering kambuh. Hari keempat yang gue pelajarin adalah jangan telat makan. Ketika lo udah terbiasa buat makan sesuai jam nih, once lo nggak sesuai jamnya, sakit perut. Good morning. Hari ini senang banget karena udah hari terakhir. Kebodohan gue kembali terulang. Ternyata apel di rumah habis. Dan apelnya tuh ada di kantor semuanya. Jadi mau nggak mau hari ini, hari terakhir ini nggak sarapan lagi. Tapi setelah sampai di kantor gue akan langsung makan. Ya udah kalau gitu sekarang gue mau siap-siap ke kantor, mau berangkat, nggak sabar mau makan siang, nggak sabar mau makan malam, terus besoknya bisa makan. Sekarang itu jam 10 lebih, baru mau makan apelnya. Hari ini karena hari terakhir, gue seneng banget ngejalaninnya. Selamat hari Jumat. Gorengannya enak banget. Apel gue lebih enak, lebih sehat. Terus sekarang ini tuh gak beda dong pakai celana yang high waist ini. Iya, sekarang udah rata perutnya, coba dari samping. Asik. Hari terakhir, hari terakhir, hari terakhir, hari terakhir. Hari terakhir aku makan ubi. Nih ubinya nih. Sampai hari terakhir ini gue masih belum ketemu caranya bikin ubi yang simple, yang gampang dan gak fail tuh masih susah. Kemarin kan gue gak berhasil makan ubi tuh. So happy. Enggak sih, sebenarnya gak happy banget. Boleh gak sih pakai saus? Boleh. Hah? Di hari kelima ini gue pakai baju yang sudah sangat longgar di badan aku. Betam, hari kelima makan ayam. Enggak deh, bohong. Karena gue harus ngurusin event di luar.
Jadi harus pulang malam gitu. Nah sekarang jam makan malam kan, gue minum protein shake. Terus teman-teman gue datang. Annyeonghaseyo. Spicy chicken McD. Kalau ini pengen makan apa yuk? Begitu kelar ini gue langsung pengen makan McD. Nih kan tadi gue bilang gue ada event di luar. Ini eventnya. Tapi sambil minum protein shake. Hari terakhir gue seneng banget parah. Hari terakhir tuh kayak wow, I love my life. Walaupun malamnya gue ada event yang harus mengharuskan gue untuk joget-joget, aktif lari sini, tapi ya aman-aman aja sampai hari kelima. Banyak banget pengalaman-pengalaman yang barusan gue rasain selama 5 hari kemarin. Sungguh sebuah experience yang sangat menyenangkan tapi cukup menyiksa, namun juga memberikan hasil. Ya semoga sih hasilnya, nggak tahu ya. Yang jelas nafsu makan gue jadi berkurang. Kapasitas usus gue tuh juga cukup mengecil sekarang, jadi gue makan nggak terlalu banyak pun udah kenyang banget. Terima kasih. Semoga aku mengurus ya. Nggak sabar nanti mau nimbang bareng sama kayak Mas Aidi. Hari yang terberat itu adalah hari ke-4. Gue nggak siapin apa-apa. Ya udah, akhirnya khilaf. Gitu. Di hari ke-4 itu di hari ketiga pas perut gue mules dan badan gue miring itu, pas sampai rumah gue langsung mikir kayak si Ayu yang ini bisa loh dia setiap hari latihan nyanyi, olahraga. Karena yang setahu gue si Ayu ini ngelakuinnya strict banget, yang dia juga nge-gym juga. Terus harus perform nyanyi di sana sini, nari, itu kayak wow. Nggak tahu ya, gue ngerasa percaya diri aja. Gue ngerasa kayak gue udah sedikit lebih kecil gitu. Gue tuh nggak pernah berani pakai celana high waist yang sampai pinggang sampai pinggang gitu kan. Tetapi dengan gue sakit perut itu ya jadi sebuah kontra lah ya. Namanya juga setiap hal yang kita lakukan pasti ada pro dan kontra gitu. Hai, sekarang kita udah sama Ibu Ayu. Kita kasih applause dulu Oh iya ya. betul. Ya. Ayu sudah menjalankan 5 days off diet Ayu. Walaupun di hari ke-4 saya sempat dapat laporan kalau Ibu Ayu ini hampir pingsan. 5 hari diet Ayu sama 1 hari cheating berarti ya? Gue gak mau dibilang cheating pokoknya. Oke. Itu hilaf kan. Oh iya. Itu kebutuhan. Enggak, itu ganjel aja berarti ya? Itu kebutuhan. Biar nggak pingsan aja gitu ya? Iya, itu Oke, kebutuhan oke. pokoknya. Oke, siap. Lu gimana non sekarang lihat Ayu? Gue Ada sih perubahan nggak sih? ngeliat si Ibu Ayu ini mukanya terlihat agak tirus. Kayaknya yang gue lihat dari Ayu, dia lebih ceria gitu, Iya, kayak lebih percaya diri gitu ya. Benar, kalau sebelumnya itu kan hahaha ceria gitu. Nah, jadi ini kayak nggak ada paksaan, terus Iya, bener. ditambah bonusnya mukanya jadi tirusan. Lo ngerasa ada yang beda nggak di badan, misalnya lebih entengan Iya. atau baju lo jadi agak longgar? Kebetulan baju yang gue pakai sekarang ini adalah baju waktu berat badan gue masih 80. Wow, Wow. keren. Oke. Kemarin tuh ini kan nih udah lumayan ini nih, udah lumayan gede nih. Ada space-nya gitu Jadi ya. sebelumnya nih kayak ketat. Sebelumnya tuh gini nih. Oh iya. Oke, jadi kesimpulannya lu ngejalanin 5 hari diet Ayu gimana? Gimana? Enak-enak enggak? Lemes, sakit perut, tapi ya bye-bye aja. Bukti sampai sekarang gue masih hidup, nggak masuk UGD. Lo mau nggak tetap ngelakuin diet ini? Enggak sih, enggak. Gue nggak mau rekomen lagi Iya, diet iya. kayak gini ya. Gue nggak mau rekomen karena gue ngerasain sendiri. Diet ini tuh nggak bekerja dengan baik di badan gue. Tapi kan ya nggak tahu lah ya. Itu kan cuma dari gue sebagai yang merasakan aja. Kesimpulan pribadi gue adalah jangan sok ngide. Jangan lo sok ngide mau diet ini, diet itu tuh jangan. Karena setiap badan kan beda-beda metabolisme tubuhnya, satu. Yang kedua, aktivitas orang tuh beda-beda. Bisa jadi lo kuat pas lo lagi dalam ruangan, tapi lo bisa jadi nggak kuat juga kalau di luar ruangan. Terus perhatiin perut lo ini ngaruh banget ke mood setiap harinya. Kalau lo sakit, mood lo berantakan pasti. Jadi pesannya mungkin kalau diet itu cari yang nyaman aja ya? Cari yang nyaman, terus Jangan terlalu memaksakan kali ya, ya. atau kalau mungkin dia- kan lo sendiri kan tahu nih kira-kira gue kebutuhan. banyaknya makannya ini nih, berarti Ya. kita harus kurangin. Kayak gue sebelumnya itu emang gue nggak bisa nggak makan pakai nasi. Ya paling yang gue lakukan ke depannya adalah gue nggak makan nasi dan nggak minum manis. Dinyatakan gimana nih Val, dia Dinyatakan. berhasil atau enggak? Perasaannya Ibu Ayu aja yang ngerasa kayak oh ini berkurang atau emang benar? Kayak kita harus ngebuktiin lewat timbangan. Kasih cahaya ilahi. Lu kalau ngeliat ini gimana sih? Takut Takut? takut banget. Gue tuh nggak pernah mau punya timbangan di rumah. Pokoknya kalau berat badan gue lebih berat 1 kilo itu kena celana jeans ya, bukan kena ayam penyet ya. Ya.
tau nggak? Turun sekitar 2 2 kiloan ya. sekitar Iya. 2 kiloan. Dengan cheating ayam penyet masih turun 2 kilo ya. Gimana Berarti kalau nggak sama ayam penyet gue 70 kilo. Iya, maybe Yes. bisa ya. Berarti ini bukan cuma perasaan lo aja ya yang ngerasa baju lo longgaran. Berarti memang dietnya bisa menurunkan berat badan. Sebenarnya terbilang instan gak sih? Instan Iya, banget iya. pasti. Saran gue lo boleh diet ini, tapi lo perbanyak makan ubinya. Jadi misalkan lo makan siang tuh jam 12:30 makan ubi nih. Nanti jam 3 lo lapar makan ubi lagi aja nggak apa-apa. Nanti sorenya baru lo minum protein shake. Jadi at least di beberapa jam tertentu tuh perut lo ada isinya. Sedia ubi sebelum lapar. Kalau mau diet, pilih diet yang cocok karena ada banyak banget jenis diet yang bisa lo lakuin. Oke, mungkin segitu aja Dari video 5 days of ya, episode 2 ini. episode kali ini. Mungkin kalau kalian suka sama konten ini dan ada ide-ide kira-kira mau kita nantang cobain apa lagi iya, mau sih? nantang apa sih selama 5 hari, boleh ditulis deh di Komen bawah. di bawah ini. Nanti kita cari teman-teman kita di Famous yang jadi korban. Komen selanjutnya ya. Iya, betul. Jangan lupa untuk di like, Iya. komen, dan subscribe di Subscribe di channel Famous ID ya. Terus nyalain notifikasinya. Kalau ada kreator yang mau join Famous bisa hubungin Ayu. Ya, kebetulan ibu ini yang akan menghandle-nya. Yes. Jadi, sampai ketemu di video kita 5 days selanjutnya. of berikutnya. Dadah. Mantap.